Mari kita pahami tentang garis dan sudut. Garis itu sendiri adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan setelah berderet memanjang hingga kedua arah, bisa dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Garis hanya memiliki satu dimensi, dan ruas garis yaitu bagian dari garis atau sinar garis yang memiliki dua titik ujung, atau disebut juga sebagai titik batas dari ruas garis. Contohnya ini garis saya beri nama garis M, maka jika kita berikan titik seperti ini dan kita beri nama ini titik A dan satunya lagi yang ini titik B, maka dari ujung titik A ke titik B ini adalah batas. Nah, kita bisa menyebutnya ruas garis AB. Sehingga ini adalah garis M, maka dari titik A ke titik B ini kita sebut sebagai ruas garis AB. Selanjutnya hubungan dua garis. Yang pertama garis perpotongan. Jadi dua garis ini akan dikatakan berpotongan apabila memiliki satu titik potong, dan pastinya kedua garis ini terletak pada bidang yang sama. Contohnya saya punya garis M, kemudian garis M. Ketika garis M dan M ini terletak pada satu bidang, maka garis M dan M ini berpotongan di satu titik potong atau di sini. Contoh dari dua garis yang saling berpotongan adalah persimpangan dari dua buah jalan. Kalian lihat ini garis yang pertama, ini bisa kita sebut garis kedua, maka di sini adalah titik potong dari kedua garis tersebut. Maka dengan kata lain, jalan ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Selanjutnya garis yang sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada di dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, atau dengan kata lain tidak akan memiliki titik potong, termasuk jika garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Nah, garis sejajar ini memiliki kemiringan yang sama. Kemudian jarak antara dua garis sejajar ini juga memiliki jarak yang sama. Garis M dan juga saya mempunyai garis N. Nah, di mana kedua garis ini memiliki kemiringan yang sama. Kemudian jika saya tarik garis dari M ke garis N sini, maka ini akan memiliki jarak yang sama. Nah, seperti ini. Contohnya adalah bisa kalian lihat yaitu seperti lintasan pada rel kereta api, di mana dari satu garis ini dengan garis yang lain ini ketika diperpanjang sampai tak berhingga pun, maka tidak akan pernah ketemu titik potongnya. Nah, jadi dari garis ini dan ini bisa dikatakan saling sejajar karena tidak memiliki titik potong yang pertama. Kemudian garis tersebut juga memiliki kemiringan yang sama, dan juga jarak antara dua garisnya juga memiliki jarak yang sama. Maksudnya dari titik sini, kalau saya ambil ke titik sini, ya dari titik sini ke sini, nah ini akan memiliki jarak yang sama. Kalian bisa lihat ya kalau di dalam rel itu juga ada plat-plat besi yang di sini ya. Nah, ini pasti akan memiliki jarak yang sama. Maka kedua sisi rel ini adalah contoh dari garis yang sejajar. Selanjutnya adalah garis yang berhimpit. Dua garis ini akan dikatakan berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga dari beberapa garis tersebut hanya terlihat satu garis dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan atau satu titik potong. Contohnya saya punya garis M, kemudian saya juga punya garis N. Nah, di mana garis M dan N ini terletak pada satu bidang dan juga terletak pada satu garis, sehingga seolah-olah hanya terdapat satu garis saja. Contoh dari garis yang berhimpit ini adalah ketika jam menunjukkan pukul 12, di mana jarum panjangnya yang mewakili menit dan juga jarum pendeknya yang mewakili jam ini akan tepat berhimpit, seolah-olah hanya terjadi pada satu garis atau hanya terdapat satu garis. Selanjutnya yang keempat adalah garis yang saling bersilangan. Dua buah garis ini saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan juga tidak terletak pada satu bidang. Nah, sekali lagi yang membedakan antara berpotongan dengan bersilangan adalah garis yang bersilangan tidak terletak pada satu bidang. Contohnya di sini, nah saya punya
sebuah ruangan misalkan gitu ya. Nah, garis yang di sini ini akan bersilangan dengan garis yang di sini. Nah, kalian lihat ya, di sini dia terletak pada bidang yang berbeda. Sehingga jika diperpanjang sampai kapanpun, maka tidak akan pernah saling berpotongan. Tetapi garis tersebut juga tidak memiliki posisi yang sejajar. Contoh nyatanya adalah jalan layang. Kalau kalian lihat, jalan layang ini adalah dua garis yang bersilangan, di mana kedua jalan tersebut tidak terletak pada satu bidang yang sama, sehingga posisinya tidak sejajar dan juga tidak akan pernah terjadi adanya titik potong. Kemudian kita akan mempelajari sudut. Sudut ini adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Nah, titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Jadi, sudut ini memiliki tiga bagian penting, yaitu yang tadi pertama adalah titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong dari tempat berimpitnya garis. Nah, pada gambar di sini titik sudutnya adalah B, di mana bertemu pada satu titik di sini yaitu titik B. Titik sudutnya B. Kemudian kaki sudut. Kaki sudut ini adalah merupakan sinar garis atau garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Di sini pada gambar di sini adalah kaki sudutnya adalah AB dan juga BC atau CB. Maka ketika garis AB dan CB ini bertemu, nah inilah yang disebut dengan kaki sudut AB dan CB. Selanjutnya adalah daerah sudut. Nah, daerah sudut ini adalah daerah yang mana terdapat di antara dua kaki sudut tersebut. Kemudian untuk penyebutan dari nama sudut, ya, nama sudut bisa kita sebut dari titik sudutnya dengan satu huruf saja, yaitu titik sudutnya B, maka kita bisa menuliskan atau menyebut sudut B. Jika kita ingin menyebutkan secara lengkap atau dengan 3 huruf, maka kita menyebutkan dari kaki sudutnya secara urut. A, B, C atau C, B, A. Titik sudutnya ini berada di tengah-tengah ya. Jadi A, B, C, kan titik sudutnya B tadi ya. Maka kalau penyebutan hurufnya secara lengkap, B-nya ini disebut di tengah, A, B, C, atau C, B, A. Nah, kalian lihat huruf B-nya ini terletak di tengah. Jadi dengan kata lain, kalau kayak nama orang, maka nama panggilannya adalah nama yang ada di tengah. Seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut perlu kita ketahui bahwa satu putaran penuh sudut itu adalah besarnya 360 derajat. Yang pertama ada sudut lancip, di mana sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya 0 sampai 90 derajat atau kurang dari seperempat putaran penuh. Ini adalah contoh dari gambar sudut lancip. Selanjutnya sudut siku-siku. Dia adalah besarnya 90 derajat atau seperempat putaran. Ini adalah contoh dari gambar sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya ada sudut tumpul, di mana itu adalah besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat atau lebih dari seperempat putaran tetapi kurang dari setengah putaran. Ini adalah contoh dari gambar sudut tumpul. Selanjutnya sudut lurus. Sudut lurus ini adalah sudut yang besarnya 180 derajat atau setengah putaran. Ini adalah contoh dari gambar sudut lurus ya. Ini lurus. Nah, ini besar sudutnya 180 derajat. Kemudian selanjutnya ada sudut refleks, di mana besarnya antara 180 sampai 360 derajat. Atau bisa kita sebut lebih dari setengah putaran, tetapi dia kurang dari satu putaran. Nah, di sini kalian lihat, ketika ada sudut lancip, ini daerah sudut lancip, daerah kecil, maka daerah besarnya adalah sudut refleks. Ketika punya sudut siku-siku, nah ini sudut siku-siku ya, disimbolkan dengan garis ini ya, maka daerah lainnya atau daerah besarnya yaitu disebut sudut refleks. Begitu pula yang terjadi pada sudut tumpul, ini daerah sudut tumpul, maka daerah yang besarnya atau daerah yang lainnya ini merupakan sudut refleksnya. Kemudian kita ingat kembali bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka jika ada pertanyaan berapa sih sudut 4/5 putaran, maka bisa kita hitung 4/5 ini kita kalikan 360 derajat sehingga akan menghasilkan 288 derajat. Jadi 4/5 putaran sama dengan 288 derajat. Sekian dan terima kasih.